hari guys. Masa Sweet 21? Udah kayak bioskop bro 21. Oke, kita langsung lihat aja pertandingan yang bakal berlangsung lagi di game kelima antara Epos versus RRQ ya. Baru gue bikin video umur 18. Gak ada yang percaya, baru kali ini ada yang percaya katanya. Siapa? Video 18 tahun guys. Kalian percaya guys? Aku sih L ya, aku sih L. Oke, ini ada masalah kah? Ada John SOP masih terdiam, tapi Vin Diego langsung mencoba untuk ke arah top lane. Dengan adanya Hemendegger yang mencoba untuk membuka kas buat Rekan langsung memberikan intimidasi mungkin ke serang Vince yang kini mencoba untuk menjadi jungler untuk pasukan tim RRQ. Dan kita lihat dari serang Zilan mereka penjagaan, tapi nggak ada sebuah inisiasi tambahan yang bisa membuat Hemendegger kesulitan. Tarikan bahkan dilakukan dan membuat serang Fizz kini kesulitan, bahkan harus menggunakan satu retributionnya untuk mengambil ke arah sebuah purple buff di area tengah sana. Pantau Mar, katanya condetnya. Loh, Kak Nera juga tahu condet kah? Buset guys, Kak Nera tahu condet kah? Condet itu tempat di Jakarta mana ya? Lupa aku. Aku aja pernah di Jakarta tapi nggak tahu loh condet di mana loh. Lompatan mencoba mengenai serang Super Mei. Hampir saja inisiasi yang cukup membahayakan, tapi kini pertarungan bakal seru ya. Harusnya terjadi bukan XP lane Kuzi melawan Super Mei, yang tentunya ya kedua pemain tersebut sama-sama senior sih di bagian XP. Dengan Reza yang juga mulai perlahan memberikan bantuan ke arah bottom lane. Sebuah tameng ya, tadi sempat juga dibuka langsung menghindari serangan-serangan yang mungkin cukup pasti. Karena yang gak pasti cuman hubungan doang ya, kau dan dia. Dan tarikan bersama dengan satu buah flicker langsung tadi dikeluarkan. Tapi apakah bakal membahayakan di saat Densimation tadi juga akan berhasil terconnect. Namun Mas Den malah berhasil bersinar dengan satu double kill di gamenya kali ini. Double kill membuat bencana. Odet kan condet, beda dong. Odet guys, kalau di condet nanti yang ada beda bro. Arhuk berhasil menaik. Ada flicker yang berhasil digunakan. Zilan mencoba untuk kabur, tapi terkena satu beban mission. Seorang adik jagoan SOP pun hampir saja dijadikan korban. Dengan posisi lihat ada di bagian bawah, serang Koze pun masih mencoba untuk membuka beberapa platingan. Mereka kalau baca suka bentar. Codet, codet. Ternyata codet guys. Ternyata codet bukan condet. Yang tanah pertama yang akhirnya berhasil diambil oleh pasukan dari teman-teman tim Epos. Cukup baik untuk pasukan dari tim Epos memulai early game di game yang kali ini. Dengan bantuan lagi Final Slash yang ternyata gagal terkonek untuk bisa menyambar langsung seorang adik jagoan SOP yang harus menggunakan sebuah recall lagi untuk bisa pulang ke arah belakang. Tapi sepertinya dengan darah yang masih cukup full ya, harus yang membawa lagi pertarungan di bagian depan. Kolom komentar gedein setengah monitor bang katanya. Ente ya, nggak apa-apa guys, berani malu itu baik ya. Itu sama seperti berani kotor itu baik guys, ya gak sih? Nanti aku beli monitor satu lagi buat pajangin komentar guys, real ya. Satu buah inisiasi. Dengan adanya kita lihat ultimate yang juga dilakukan serang Reza. Apakah bakal membuat bencana? Mas Den pun akankah masih berhasil pulang? Terkena tembakan turret sepertinya cukup dalam yang membuat dirinya pun ditumbangkan. Dan Riv berhasil mengunci juga sebuah double kill. Dan last hitnya akan terjadi di arah top lane. Namun Zilan teroplay dengan bantuan damage dari sebuah turret. Tapi kini Swensong berhasil mengenai. Prince was berhati-hati, tapi tersambar lagi dengan tarikan membuat bencana. Lihat dengan harus membuat Reza pun sendirian di area top lane sana. Pakai ini asli, mohon maaf yang baru install. Hey Dennis, apakah sudah pulang Dennis? Dennis sudah pulang, tapi yang tadi ngasih Dennis gratisan udah missing lagi Den. Kau mau ikutan pakai VIP aja Kak Den? Ikutan main Kak Den? Kau masih ada 2-0 loh. 2-0, 2 slot. Ya kali nggak main Den. Dan bagi slot, nah itu ya. Dari bagian bawah kini akankah mencoba hancurkan. Koze mencoba untuk mendapatkan space di mana dirinya mungkin bisa mendapatkan ya
Objektif langsung di area bawah di game kali ini. Turtle kita lihat muncul lagi di area top lane. Dan siapakah yang akan berhasil untuk bisa mengambil Turtle-nya kali ini? Ini aku udah pakai 2 monitor guys. Ini udah 2 monitor ini bro. Masih kurang nanti 1 monitor lagi nanti buat baca komentar ya. Dengan zoning yang bakal terbuka, tapi Finn malah berhasil untuk juga membuka kesempatan di mana Rift harus tertumbangkan. Poin kedua harus terjadi dan kesempatan bisa mengambil ke arah sebuah Turtle pun kini akan terbuka lebar. Untuk pasukan dari tim Pos pun bisa dapatkan. Zilan mencoba nekat memasang serangan, belum lagi dengan beberapa bantuan yang juga kini ada di bagian depan, memberikan beberapa Rhapsody, mengancam Turtle untuk bisakah diambil di saat final slash dan Sense of Force gagalkan, tapi Turtle-nya pun dipermudah. Didapatkan oleh LRQ dengan bantuan Retribution serang Fizz dan ada lagi pengambilan yang berhasil terjadi di poin atas di sana. 2 orang member hilang dari pasukan tim Pos. Melancarkan serangan tambahan dengan Rayquaza juga kini akan berhasil menghancurkan turret yang ada di arah Matsemlin. Objektif pertama ini udah berhasil diambil di tangan Koze. Memang menjadi pemain yang dewa ya, yang bisa membuat seorang Superman pun bahkan harus terkena 3 pick off di arah early. Aku ada 2, iya Den, kamu ada 2 Den. Ada Dennis sama Senis ya. Nah itu ya. Roros tadi sempat dibuka tapi Bloody Hand pun gak bisa membuat Fizz pun menghindari serangan, membuat dirinya pun diamankan. Pick up tambahan pun dilakukan. Tapi kita juga beberapa pelatihan pun juga kini masih dimainkan dengan menjaga area. Tapi lihat juga di mana atasnya Rift harus tumbang di sana. Finn mendapatkan pick off kedua dan apakah turret bakal menjadi objektif lainnya untuk bisa dipegang buat pasukan dari tim Pos di gamenya kali ini. Dengan lihat ada penjagaan yang juga harus terjadi ke arah purple-nya kali ini. Mulai ada penjagaan yang harus didominasi dari pasukan tim Pos. Zoning secara perlahan, ikut Bang Bertu. Oke boleh Dennis ya. Dennis abis ini ikutan main sama Bang PM. Boleh. Boleh. Dengan pengambilan yang masih cukup sibuk untuk dilakukan oleh serang Vince, masih ketinggalan ke level. Gap dari Masden juga ternyata nggak terlalu jauh. Namun dan Blast tadi sempat terconnect, menyabar langsung sehingga Hemidegar pun harus berhasil terkena geprekan dan Masden pun harus mencoba kabur. Tapi untungnya serang Masden pun masih berhasil selamat dengan adanya beberapa tembakan yang juga masih dilakukan di area atas sana. Webnion masih berhasil diplating dan mencoba untuk mengejar keberadaan seorang adik cawan SOP yang masih berhasil kabur. Dengan taruh ketiga yang juga harus diperebutkan, tapi Prince kini bakal mencoba melakukan sebuah penetration dan Masden dengan mudah dikalahkan meskipun ada Song yang malah berhasil untuk ikut serta dalam pertarungan dan harus membuat Fizz tumbang untuk ketiga kalinya. Lihat dengan Fizz yang harus tumbang ketiga kalinya membuat masalah karena semakin sulit juga ya untuk Fizz bisa melakukan inisiasi tambahan di area mid game nanti. Tapi Finn terjebak dengan geng yang juga terjadi. Dengan turret ini juga kini akankah harus berhasil dihancurkan langsung di area top lane kali ini. Di salah satu buah pukulan dengan serang Masden untuk mengagalkan diri untuk bisa mengunci ke arah sebuah turtle. Tapi apakah masih bisa memaksakan Masden? Kini harus juga melihat ada 2 orang pemain lainnya yang bisa untuk membuka war. Dengan Koze yang mencoba untuk menjaga juga area di bagian tengah, memudahkan Katarto untuk bisa dikunci. Akhirnya untuk pasukan dari tim RRQ di area bawah sana masih dapatkan dengan satu Retribution yang berhasil terkonek di sana. Retribution dari serang Vince berhasil mengunci langsung Katarto untuk bisa diambil. Dan lihat di area bawah Legendary pun juga berhasil terjadi, mencoba untuk menghancurkan langsung turret yang ada di area sana. Dengan Masden yang berhasil untuk menambah poin kill, bahkan double kill pun terjadi. Steel Cable yang begitu melimpah membuat damage yang pun cukup kuat untuk bisa dirasakan. Dan 2 orang pemain kini hampir saja terkena satu tarikan. Mereka tadi mencoba untuk membuka lagi mancing mania mantapnya, namun Koze kini bakal mencoba untuk menjadi pemain yang akan menyergap langsung ke seorang super media tengah dengan satu lompatan yang mungkin bisa membahayakan. Tapi belum ada informasi yang terbuka dari pasukan Simi Pos. Masih nunggu momen dengan lompatan yang kini akan terkonek. Vince kini mencoba untuk melakukan peruntungan ke bagian atas, mungkin untuk bisa mendapatkan point kill dengan masih ada penyaman dari segi gold dan juga dari segi point kill ya. Membuat kedua tim pun harus mencoba untuk lebih bersaing, mencari kesempatan untuk bisa menumbangkan para pemain, tapi mereka tanpa harus terkena point kill ya. Itu yang juga agak susah sih. Meskipun memang bisa terjadi kalau misalnya perlahan bisa meminimalisir ya kesalahan-kesalahan atau mungkin
gerakan tambahan ya yang bisa membuat pasukan dari timnya tersebut pun hilang ke arah pemain. Final Slash masih dihindari oleh serang Super Mei. Masih nekatkah untuk bisa memaksakan sebuah war dengan Odette yang juga kini udah berhasil mengamankan Genius One dan juga satu buah Glowing One, membukakan sebuah serangan di saat sebuah pemain tadi mencoba untuk membuka sebuah Arhook yang gagal melukai karena Reza yang masih dalam posisi yang cukup baik untuk bisa membuka juga war lainnya. Namun gini loh, bencana mancing mana mantap dan satu Bublodian pun berhasil terkonek di salah satu Sensong. Dia juga sempat mencoba untuk dibuka dan Little Wonder pun kini berhasil diambil. Serangan pun mulai juga kini dimaksimalkan langsung ke di arah top lane langsung dengan Finn yang masih mencoba untuk melakukan beberapa Rhapsody, membuka beberapa platingan dengan Fizz dan Kozi yang harus bersiap. Tapi terlihat juga di arah bawah seorang Rift kini dengan item-item yang juga udah berhasil diambil dari seorang Rift. Kita lihat dari item-itemnya, udah ngamanin item-item yang memang lebih berfokus ke arah damage ya. Dengan Reza yang juga kini mencoba untuk mengambil satu buah Thunderbelt dan Warrior Boots, mungkin bisa meningkatkan juga dari segi armor. Namun lihat di arah bawahnya ada Lord yang kini akan berhasil didapatkan oleh pasukan dari tim EPOS, mencoba menembak dan memulai Lord untuk bisa didapatkan. Dengan Reza yang juga nggak akan mudah membuka satu buah shieldnya, menjaga areanya untuk bisa membuat pasukan dari tim RRQ mungkin untuk bisa maju ke arah depan. Tapi belum ada aba-aba yang terjadi. Dan Dominant Blast mencoba untuk menyambar tapi gagal untuk bisa memberikan luka dengan cukup down. Dan Final Slash-nya gagal terkonek karena pemain. Serang Masden pun juga kini harus berhati-hati, bakal mencari kejar. Dan satu lompatan pun berhasil untuk serang Kuzi melakukan point kill legendary. Tadi sempat terkonek dan membuat Lord yang ada di bawah pun juga kini akankah mulai didapatkan untuk pasukan dari tim RRQ dengan zone yang bakal terbuka, membuat Lordnya pun kini akan berhasil diamankan di sana. Satu serangan dengan Kozi yang malah berhasil juga menambah satu point kill, membuat dua orang pemain pun kini harus tumbang dan tiga orang pemain tersisa. Dan masih ada Super Mei yang hampir saya berhasil kejar, tapi Violet Gemang pun cukup ready mengambil Finn dan Lordnya pun diambil. Ini bakal menjadi Lord pertama yang akankah bisa dimanfaatkan langsung untuk pasukan dari tim RRQ untuk bisa memenangkan gamenya. Guys, habis ini kayaknya ada 4 gratisan teman-teman ya. Yang mau ikutan boleh teman-teman, habis ini masih kosong guys. Buat yang gratisan boleh banget, buat teman-teman yang mau ikutan main boleh. Jangan lupa dibantu follow. Habis ini ada 2 gratis dari Nera sama Mas Indra ya. Yang kini membawa beberapa wave ini untuk bisa berjalan secara perlahan. Dan adik Jawan SOP mencoba menggagalkan juga spinisasi yang mungkin teman-teman dari tim RRQ bisa lakukan dengan pengambilan ke arah rest buff yang juga akankah mencoba dia lakukan. Mungkin membantu pergerakan dari seorang Fanny, tapi kali ini Fanny-nya malah berada di arah top lane, mencoba untuk menjaga seperti turret untuk gagal dihancurkan. Tapi still cable yang kini terjadi buat diri pun juga dalam tekanan. Belum lagi dengan beberapa serangan, bakal serang Zilan pun apakah berhasil memberikan sebuah walasin. Namun Fizz yang berhasil tadi melakukan point kill. Wave pertama akhirnya terjadi karena serang Fizz. Final Slash juga sempat digunakan langsung melempar beberapa member, meskipun ternyata hasilnya pun masih cukup nihil. Tapi Odette-nya harus berjuang sendirian, mencoba untuk melakukan eliminasi karena Lord yang ada di area bawah. Cukup kuatkah jika sedang di sana? Belum lagi dengan beberapa wave ini juga kini bakal masuk. Super Mei perlahankah juga akan mencoba untuk memberikan bantuan lebih. Ini cukup kesulitan banget sih kalau misalnya harus sendirian doang buat melakukan eliminasi karena Lord yang mulai berjalan. Apalagi kalau misalnya Odette ya yang disuruh untuk melakukan hal tersebut teman-teman. Dengan gold yang kini bisa dibilang mulai ada perbedaan, meskipun dari segi point kill pun masih sama. Pasukan dari tim RRQ apakah bakal lebih meningkatkan lagi permainan mereka untuk bisa nantinya mendapatkan point kill tambahan, atau bahkan mereka ya mencoba untuk juga memaksimalkan war yang nantinya bakal terjadi di area atas sana dengan beberapa buff yang harus mencoba untuk diambil langsung oleh serang Vin Diego, memberikan Rhapsody. Dan lihat di area lain, Dominant Ace berhasil diambil. Reza pun mendapatkan buff dengan cepat dengan item-item yang juga kini udah berhasil untuk diamankan. Antivirus dan Dominant Ace ya, ini bakal lebih banyak banget sih damage-damage yang mungkin bisa dia tahan untuk gamenya kali, dan menjadi pemain yang bakal juga memiliki darah yang cukup deras ya untuk nantinya menghalau teman-teman dari tim EPOS. Dan lihat di area samping, Mi bakal mulai mencoba menjadi penahan sendirian di area depan, menunggu bantuan pun datang.
Ada Vince dan juga adik jagoan yang ternyata mulai mencoba untuk memberikan beberapa serangannya di area sana. Dan lompatan tadi terjadi. Jose mencoba untuk mendapatkan kakar pemain di saat sebuah hook, gagal melukai. Namun lihat juga masih ada beberapa platingan tambahan. Tapi kini Violet Recruitment pun juga akan berhasil terkonek dan menyambar langsung ke arah serang Masdin yang harus terkena point kill. Dan gak adanya sesosok pemain kini malah membuat mereka cukup berani memaksakan dengan sebuah root. Dan Bloodian pun tadi sempat terkonek. Di saat Wintercorn pun juga kini akan berhasil menyelamatkan serang Heimerdinger. Hampir saya terkena lasi, tapi turret pun berhasil dihancurkan. Objektif Gaming berhasil ternyata pasukan dari tim RRQ pun manfaatkan. Dan membuat juga kita lihat di area bawah ada Lord yang akan berhasil dikunci di sana untuk pasukan dari tim RRQ di gamenya kali ini. Dan ini bakal menjadi masalah besar yang harus bisa diwaspadai oleh pasukan dari tim EPOS di game yang kelima ya. Gimana caranya mereka untuk bisa mengambil Kara Lord? Heimerdinger mulai mencoba untuk menuju Kara Lord, tapi Deadson Nasa tak menyambar dengan cepat. Retribution tadi bakal ternyata disimpan ya untuk serang Vince, sehingga memudahkan pengambilan kalah Lordnya untuk bisa didapatkan. Dan masih punya Retribution, ini Vince bakal lebih enak lagi buat bisa maksain serangan-serangan tambahan ke arah depan ya. Tapi kalau misalnya membutuhkan Retribution untuk bisa digunakan ya. Dennis mau pakai Link kah? Buset, Dennis Kumar kah guys. Dengan kini membawa beberapa wave dia untuk bisa masuk ke arah tengah sana. Walaupun kini akan berhasil dihancurkan langsung untuk pasukan dari tim RRQ. Dan lihat, mulai ada beberapa pemain yang mulai merekatkan diri, mencoba untuk memanfaatkan momen yang kini sudah mulai terjadi. Tapi Riff harus berhati-hati. Ada pemain yang mulai mencoba memancing. Dengan entropi yang sudah terbuka, Heimerdinger mencoba untuk melakukan sebuah pendekatan. Hingga Bloodian juga berhasil terkonek. Kita melihat Lordnya pun mulai masuk went down. Dan Nominal Blast pun ternyata digagalkan. Tsunami masih kuat untuk bisa menahan. Tapi ada sebuah barrier tambahan yang juga kini mungkin bisa membuat pasukan dari tim EPOS pun kesulitan. Final Slash dan Sensor pun juga harus membuat serang Zilan pun tertumpangkan bencananya. Dua member dari pasukan tim lawan pun kini hilang. 3 pemain pun tersisa mencoba untuk mundur sementara karena belakang sana, meskipun ada sebuah purple yang malah berhasil untuk bisa diambil langsung untuk pasukan dari tim RRQ. Dengan beberapa wave union yang masih juga mencoba di plating, Queen pun mencari item lain dari serang Fizz. Namun Reza pun juga harus dijegal. 2 pemain tersisa, comeback akan dilakukan untuk kemenangan dari pasukan tim EPOS ya. Yang mungkinkah mendapatkan space untuk mendapatkan cara kemenangan di gamenya kali ini. Dengan level 1 legendary yang berhasil juga terjadi. Koze pun ditumbangkan kembali. Dan point kill pun terjadi untuk kali ini. Koze menjadi pemain yang sangat kuat dengan 13 pick off dan hanya tumbang 1 kali, bahkan berhasil mencuri purple ya. Entah ini purple dari mana ya. Entah purple dari pasukan. HBD pun terbuka. Bahkan Heimerdinger pun kini harus dalam masalah. Flicker tadi sempat digunakan, tapi masih berhasil dijangkau dan hilang. Sudah immortality yang memaksakan Heimerdinger pun harus tereliminasi. Dan 2 pemain tersisa dari pasukan tim EPOS yang harus menahan ke arah gamenya. Yang beberapa tembakan ini juga masih dilakukan, tapi Finn pun harus terkena 1 legendary. Base-nya pun terbuka dan akankah langsung mencoba untuk mengamankan karena kemenangannya pasukan dari tim RRQ. Nggak mau terlalu lama, membuat base-nya pun perlahan juga kini langsung mencoba didapatkan. Dan penutupnya sebuah weapon pun harus tadi sempat terjadi dan membuat EPOS pun langsung dikalahkan di gamenya kali ini. Tapi terjadi karena seorang Koze jadi pemain yang sangat-sangat guys, tadi Koze ini di bagian XP atau di bagian ROM teman-teman ya? XP atau mid laner guys ya, mid laner guys. Soalnya ada Zilan juga ya dan Riff ya. Ini mid laner guys, mid laner dia. Sudah Reza guys, Rezanya ROM. Zilannya XP, Kozenya mid guys. Arlot dia mid katanya, mid itu katanya Arlot mid mar. Arlot mid. Arlotnya mid guys. Tadi posisinya dia di mana guys? Enggak, di mid lane guys, bener guys. Tadi kalau nggak salah posisinya di mid lane guys. Gun XP.
Arlot mid. Oh. Oh, Gwen XP guys tadi guys. Berarti dapat 1 ya teman-teman ya. Tuh kalau pick mage kebanyakan magic entar katanya. Enggak, tadi dia mainnya di roll apa guys? Kayaknya tadi di itu ya. Di atas nih guys tadi guys. Tadi di atas ya. Koze guys. Wah, akhirnya ada 1 orang juga yang dapat XP ya. Tadi dia mid kata Jaki. Tadi posisinya di awal-awal guys. Oh mid atau XP bro? Mid dia bang. Cek replaynya. Itu udah bener Mar. Cuman Arlotnya mid. Oh Arlotnya mid. Lance objektif katanya. Lance objektif. Nak main kostum katanya. Penting dapat Lord Maturet. Bang aku ikut gak kata Dennis. Boleh ikutan. Pas ya gue pakai salah katanya. Iya Bang Mika. Harusnya gue pakai mid tadi, hero mid. Harusnya gue pakai hero mid tadi. Harusnya gue pakai hero mid. Ke Gunung Minasa mampir ke gua. Udah mati rasa kok malah mendua bejir. Ini malah itu kak guys. Malah curhat kah. 4 silver dari Riff, Reza, Zilan sama Vince ya. Dengan Vin ada juga adik jagoan Mas Den dan juga Superman yang sama-sama dapetin silver dan MVP-nya terjadi ke arah Rahmendinger ya. Ya saksikan juga akan bisa cek. Kita akan coba masuk aja untuk game yang selanjutnya, yaitu adalah game yang ke-6 ya teman-teman ya. Let's go.